Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi teman-teman ya. Kita kembali lagi di mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di pertemuan ke-9. Nah, pertemuan ke-9 ini kita membahas tentang penafsiran konstitusi ya. Apa itu penafsiran konstitusi dan bagaimana pentingnya penafsiran konstitusi dalam persidangan. Bagi saya sendiri, penafsiran konstitusi ini menarik ya, karena memang memberikan peran hakim sebebas-bebasnya untuk menafsirkan konstitusi ya, utamanya dalam kewenangan mahkamah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar untuk melihat konstitusi secara lebih luas ya, secara lebih teknikal ya, karena undang-undang pada dasarnya kan tidak bersifat abstrak, terlalu abstrak seperti dalam undang-undang dasar. Nah, bagaimana kemudian undang-undang dasar ini diterjemahkan dalam undang-undang ya. Meskipun sebenarnya itu adalah tugas Presiden dan DPR membentuk peran legislasi ya, tetapi dalam hal ini ya, dalam perkembangannya ada proses-proses semi legislasi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam hal ini menjadi hukum tersendiri gitu ya. Jadi penafsiran konstitusi menarik ya. Selain itu, karena saya dari awal dulu pernah bilang bahwasannya peradilan di MK itu lebih cenderung akademis daripada peradilan yang lain, karena lebih menitik beratkan pada argumentasi dalam memohon sesuatu ya, memohon permohonan ya, melakukan permohonan, dan hakimnya juga menjawabnya dengan argumentasi juga, dan argumentasinya itu bebas. Jadi semacam sidang intelektual saja gitu. Dan ini tentu saja menarik gitu. Meskipun pada dasarnya sidang intelektual itu harus ada titik akhirnya. Biasanya kan perdebatan kan kesimpulannya sendiri-sendiri ya. Orang tidak akan bisa sepakat ya. Mungkin saya dan kamu mungkin nggak sepakat atas sesuatu. Misalnya kita tidak sepakat dengan presiden 3 periode, kamu sepakat dengan presiden 3 periode gitu. Nah, dalam forum ya, misalnya kita debat keras ya, pagi sampai malam, tidak menghasilkan kesimpulan apapun, karena memang berangkat dari titik argumentasi yang berbeda. Nah, tetapi beda dengan di penafsiran konstitusi, meskipun pada dasarnya ya praktek dalam Mahkamah Konstitusi, terutama dalam pengujian undang-undang, lebih bersifat akademik ya, tetapi perdebatannya bukan tanpa ujung ya, tetapi ada ujungnya ya. Ujungnya adalah putusan hakim ya, karena bagaimanapun ini adalah lembaga peradilan di mana dimintakan keadilan, dan keadilan itu harus ada bentuknya. Jadi tidak hanya menjadi satu perdebatan intelektual yang hanya mengawang-awang saja ya, tetapi harus ada implementasinya. Itu dalam hal ini membutuhkan semacam penafsiran konstitusi. Nah, penafsiran konstitusi pada hakikatnya inti dari proses penilaian konstitusionalitas satu undang-undang. Ya, karena hakim konstitusi pada saat memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang, ini khususnya untuk pengujian undang-undang saja ya. Karena untuk perkara lain penafsiran konstitusi tidak begitu banyak, dan perkaranya nggak banyak-banyak. Paling banyak dalam pengujian undang-undang ya, karena perkaranya cukup banyak di samping perkara dengan kewenangan yang lain. Di samping harus mengetahui tafsiran dari ketentuan undang-undang, itu sudah jelas, juga menafsirkan ketentuan konstitusi yang dijadikan batu uji. Gitu. Kenapa kemudian ada penafsiran konstitusi? Nah, ini yang menjadi persoalan, kenapa kemudian konstitusi itu ditafsirkan. Yang jelas, yang pertama adalah aturan perundang-undangannya belum tentu tersusun secara jelas. Biasanya sumir ya. Sumir, atau kalau nggak sumir ada apa namanya, ada hal tertentu yang membuat kerugian konstitusional dirugikan ya. Yang pertama itu ya, perundang-undangannya ketentuannya seperti apa juga belum jelas. Kemudian yang kedua, ini yang lebih penting lagi, konstitusi itu terdiri dari norma yang sifatnya umum, norma yang bersifat abstrak. Jadi kalau teman-teman belajar di mata kuliah belum ya di teknik perancangan hukum,
kita akan lihat ada norma abstrak dan norma khusus. Ya. Jadi norma abstrak itu norma yang secara implementatif nggak ada. Misalnya gini, norma itu kan sesuatu yang mengikat ya, yang berlaku. Normanya adalah norma abstraknya adalah menghormati orang tua. Tetapi menghormati orang tua bentuknya seperti apa kan kita nggak ngerti kan. Nah, misalnya norma khususnya adalah misalnya setiap sebulan sekali menyenangkan orang tua memberikan barang mereka gitu. Misalnya itu menghormati orang tua atau hal yang lain. Nah, itu kan perbedaan norma ya. Meskipun kita sebenarnya tahu bahwasannya perbuatan kita melakukan misalnya tadi ya belanjakan orang tua di tentang sesuatu itu adalah bagian dari menghormati orang tua. Nah, itu adalah dua norma yang berbeda. Yang di satu sisi abstrak, di satu sisi sifatnya khusus. Ya. Sudah jelas perbuatannya jelas dan terang. Gitu. Tetapi bagian bagaimana menghormati orang tua tadi, ya, perlu penjelasan lebih lanjut. Perbuatan secara konkretnya seperti apa. Nah, ini sama juga dengan konstitusi kita. Gitu. Konstitusi kita, misalnya saja, pasal 1 ayat 3 itu mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oke, itu sudah selesai. Negara hukum oke selesai. Tetapi bagaimana negara hukum itu dipraktekkan? Secara teoretik memang ada dua, ada rule of the law dan Rechtsstaat yang masing-masing punya karakteristik tersendiri. Dari segi teoretik saja berbeda. Maka dari itu harus ada penafsiran. Yang benar mana? Rechtsstaat kita menerapkan dengan Rechtsstaat atau dengan rule of law. Nah, kita nggak usah ulik-ulik lagi lah karena di semester 2 udah dibahas ya di HTN. Nah, tetapi itu harus dijelaskan. Misalnya ada orang mau menguji nih, pasal 1 ayat 3 penafsiran konstitusinya seperti apa? Apakah hakim konstitusi memakai rule of law atau memakai Rechtsstaat? Karena memiliki konsepsi yang berbeda-beda. Atau misalnya frasa tentang pasal 33 ayat pasal 33 ya Undang-Undang Dasar, bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan dikuasai? Apakah kemudian dikuasai itu maksudnya adalah negara punya segalanya, semacam dalam negara komunis di mana rakyat itu tidak memiliki hak milik, ya, tidak bisa memiliki kedaulatan terhadap sumber daya yang ada di Indonesia, atau seperti apa dimiliki? Apakah ada shareholding, ya? Apakah orang asing boleh memiliki? Ya. Apakah kalau memiliki hanya berbentuk sewa saja atau dalam bentuk apa? Nah, itu butuh implementasi, butuh teknik-teknik. Nah, mengimplementasikan dari satu norma abstrak menuju satu norma yang sifatnya implementatif itu butuh penafsiran. Ya, maka ada namanya penafsiran konstitusi dan di sini bagi saya penting. Model-model penafsiran itu kan pada akhirnya akan digunakan masing-masing hakim untuk melihat satu kasus yang diuji. Jadi hakim juga punya kebebasan, dalam hal ini nanti kita jelaskan bahwa masing-masing hakim punya kebebasan sendiri-sendiri untuk memutus perkara. Ya. Jadi misalnya dia dissenting opinion, ya, seperti yang saya bahas pada pertemuan sebelumnya, dia dissenting opinion, ya bebas dia dissenting opinion, tidak akan menjadi satu problem ya di di kemudian hari. Itu adalah kesulitan karena normanya sifatnya abstrak. Ya misalnya tadi ya kita contohkan di pasal 33 saja tentang kepemilikan. Ada orang mau menguji bahwa dalam ketentuan undang-undang orang asing boleh melakukan penyewaan terhadap tanah selama 10 tahun misalnya. Minimal 10 tahun misalnya seperti itu. Nah, itu diuji di mahkamah misalnya. Apakah ketentuan ini sudah konstitusionalitas atau belum? Karena tujuan kita melakukan uji di Mahkamah Konstitusi adalah menguji apakah norma di undang-undang itu konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas. Ya. Sama dengan konstitusi atau berbeda dengan konstitusi. Pokok utamanya kan di situ. Ya. Apakah memberikan ketentuan, membuat regulasi bahwa orang asing bisa menyewa tanah minimal 10 tahun, ya, itu merupakan bagian dari
penguasaan negara. Ya, nanti bisa diargumentasikan bahwasanya misalnya dari pemohonnya mengatakan ya negara dalam hal ini tidak berdaya orang asing masuk. Kenapa nggak orang lokal saja yang diberikan kesempatan untuk melakukan penyewaan tanah? Kenapa orang asing diberikan minimal 10 tahun? Itu kan artinya bisa memberikan kesempatan bahwa orang asing bisa menyewa dalam jangka panjang. Nanti pemerintah bisa diargumentasikan kembali gitu. Misalnya ya minimal 10 tahun karena kalau misalnya di bawah 10 tahun nanti investornya gampang lari gitu. Misalnya melihat ada satu kejadian politik yang membuat mereka misalnya tidak aman, ya 1 tahun mereka udah cabut gitu kan. Dalam hal ini kan harus lebih lama lagi gitu biar modal itu bisa berkembang dan di sini bisa memberikan banyak manfaat. Nah, seperti itu argumentasi itu kemudian dan kemudian mahkamah mendengarkan argumentasi dari pemohon maupun dari pihak terkait. Ya. Jadi setelah itu mahkamah memutuskan ya mana yang akan dipilih. Nah, memilih argumentasi baik dari pemohon maupun dari terkait maupun dari mahkamah punya pendapat sendiri, ya itu adalah bagian dari penafsiran. Seperti kita gampangnya istilah, nggak usah konstitusi, misalnya Al-Quran saja kan butuh tafsir, iya kan? Butuh tafsir, misalnya tentang tafsir alif lam mim, kaf haya ain sod dan seterusnya, itu kan bahkan ahli tafsir mengatakan hanya Allah saja yang tahu tafsirnya seperti apa. Tapi beberapa ketentuan-ketentuan bukan ketentuan ya, beberapa ayat-ayat yang lain kan memang butuh tafsir, ya kan? Makanya belakangan kan memang kita tidak dianjurkan membaca Quran secara terjemah saja, tetapi secara tafsirnya gitu. Ada tafsir kontemporer, ada tafsir apa ya bedanya? Yang tafsir klasik ya, misalnya tafsir Ibnu Katsir itu banyak diajarkan ya. Itu melihatkan bahwa Al-Quran bukan normalnya umum ya, bahkan hanya banyak kisah-kisah gitu. Banyak kisah-kisah ya. Nah, hukumnya kan nggak banyak. Nah, hukumnya itu juga harus ditafsirkan. Maksudnya apa? Dan kisah-kisah itu juga harus ditafsirkan seperti apa. Saya dari Ibnu Katsir punya perbedaan misalnya dengan Pak Quraisy, tafsir Al-Misbah. Misalnya ada perbedaan. Misalnya ada perbedaan juga misalnya dengan tafsirnya Buya Hamka, namanya apa sih saya lupa ya. Dan misalnya ada dan penafsiran itu boleh-boleh saja gitu. Asalkan yang menafsirkan ulama gitu. Kalau yang menafsirkan orang bandel kayak saya nggak mungkin ya orang percaya. Nah ini di mahkamah juga sama. Yang bisa menafsirkan konstitusi yang sah ya itu adalah hakim gitu. Kenapa sah? Karena memiliki kekuatan mengikat. Ini beda dengan lakukan ini di konstitusi ya dalam sidang konstitusi. Misalnya ada ahli menafsirkan konstitusi, ya ahli menafsirkan konstitusi. Menurut saya konstitusi misalnya kisah tadi ya tentang penguasaan negara. Ahli mengatakan bahwasanya hal itu bukanlah bentuk penguasaan negara sehingga bertentangan dengan konstitusi. Misalnya hakim dalam hal ini memutus tidak sepakat dengan ahli ya, tidak sepakat dengan ahli. Dan kemudian diputus dan kemudian yang menang adalah pihak dari hakim menyatakan itu tidak sifatnya konstitusionalitasnya tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya maka ya yang dipakai adalah dalam hal ini adalah pendapat hakim. Ahli pemohon hanya mempertimbangkan saja. Hakim kemudian yang memutus gitu. Ya meskipun kadang kita secara objektif melihat ini pendapat ahli lebih hebat misalnya daripada hakimnya. Hakimnya pendapatnya cuma itu saja berapa paragraf aja. Tapi pendapatnya ahli itu sangat panjang sekali gitu. Kok yang dipakai itu nggak dipakai gitu. Ya karena hakim memang punya kewenangan, diberikan kewenangan oleh undang-undang, bahkan undang-undang dasar untuk memutus perkara konstitusi. Kalau ahli tidak diberikan kewenangan. Bedanya di situ. Bedanya adalah punya kewenangan atau tidak. Ya. Bukan masalah jabatannya tinggi atau enggak. Masalahnya punya kewenangan atau enggak. Ahli, oke, argumentasinya bagus. Tapi tidak dipakai oleh hakim untuk memutus satu perkara. Ya nggak masalah. Ya nggak masalah kan. Karena memang yang punya kewenangan untuk menilai satu
argumentasi dalam sidang Mahkamah Konstitusi adalah hakim konstitusi, bukan ahli. Ahli hanya memberikan keahliannya saja, ya. Hanya memberikan keahliannya saja. Seterusnya ya oleh hakim. Jadi bedanya hanya di kewenangan atau enggak, punya kewenangan atau tidak. Nah ini bagi saya bagan ya, ragaan untuk memperlihatkan lebih luas bagaimana kemudian penafsiran konstitusi itu penting. Nah, dalam pengujian undang-undang ya, yang dimohonkan oleh pemohon, pada dasarnya kan, ya saya jelaskan lagi, pada dasarnya kan meminta penafsiran konstitusi, pada dasarnya loh. Karena apa? Karena dia melihat apakah undang-undang ini sudah sesuai dengan konstitusi atau belum. Nah, undang-undang ini sudah konstitusi atau belum oleh pemohon. Nah, nanti hakim akan menafsirkan. Misalnya ketentuan tadi yang saya katakan ya, tentang prasa penguasaan oleh negara. Nanti hakim akan menafsirkan terlebih dahulu bahwa yang penguasaan negara adalah demikian, 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 dan seterusnya. Dan dilihat dengan undang-undang. Sudah sesuai atau belum, misalnya semangatnya sama, oke. Jadi proses penafsiran konstitusi ada di sini. Nah ini dalam hal ini proses penilaian konstitusi terhadap undang-undang dibutuhkan penafsiran karena tadi ya, konstitusi terdiri dari norma yang sifatnya umum atau abstrak saja, tidak memberikan petunjuk lebih jauh ya tentang bagaimana tata cara operasionalnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar misalnya menyebutkan di sila kelima Pancasila lah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ada nggak petunjuk cara bagaimana mewujudkan keadilan sosial? Kan nggak ada. Di Undang-Undang Dasar kan nggak ada. Bahkan Undang-Undang Dasar pun ya sebagai norma tertinggi tidak memiliki delik. Undang-Undang Dasar nggak punya delik. Yang punya delik hanya di level undang-undang. Coba misalnya Anda nggak sepakat dengan Pancasila, bisa ditangkap nggak? Kan nggak bisa kan? Anda nggak sepakat dengan ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Bisa dipidana? Enggak kan? Karena memang di Undang-Undang Dasar nggak ada ketentuan. Nggak ada ketentuan kan? Nggak ada ketentuan kita memidana seorang karena dia beda pendapat. Misalnya, Anda punya penafsiran lain, misalnya nggak usah sepakat ya, ekstrim banget gitu ya. Anda punya penafsiran lain tentang ketuhanan yang Maha Esa atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda punya penafsiran lain dari banyak orang. Misalnya Anda menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa itu ya maksudnya Esa apa gitu menurut penafsiran Anda gitu. Jadi konstitusi itu menjadi teks yang bebas. Kalau mengutip filsuf Prancis namanya Roland Barthes ya, bahwa penulis itu seketika mati ketika teksnya itu lahir. Jadi konstitusi itu menjadi teks bebas yang akan ditafsirkan oleh siapapun. Nah, kalau melihat dari ragaan ini ya, orang kan menganggap bahwasanya dia ada kerugian konstitusi yang dia alami ya. Dalam hal ini dia kan pada dasarnya menafsirkan konstitusi. Pada dasarnya misalnya tentang Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE berulang kali yang dijadikan batu uji adalah tentang kebebasan berbicara ya. Kebebasan berekspresi dan berpendapat diatur di dalam pasal 28 ya. Itu kan orang pada dasarnya ketika ada Undang-Undang ITE ya di pasal 27 dan pasal 28 ya di mana ada proses transmisi di media elektronik yang menimbulkan bahaya, fitnah dan yang lain-lain ya, kira-kira seperti itu. Nah, orang kan berpikiran pada dasarnya dia kan menafsirkan konstitusi. Oh, ini pasal ini bisa dijadikan ya, bisa melanggar hak yang telah diberikan konstitusi kepada saya, yaitu hak untuk berekspresi dan kebebasan berpendapat. Pada dasarnya dia kan melakukan tafsir juga, tetapi dia tafsirnya ya, bukan tafsir yang sah. Apa yang sah itu? Tafsir yang sah adalah tafsir yang diberikan, ya, tafsir karena adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Ya.
kepada hakim konstitusi untuk melakukan penafsiran. Gitu. Jadi bedanya di situ, ya. Permohonan pada dasarnya pun penafsiran, ya, karena orang menafsirkan bahwasanya hak konstitusionalnya dilanggar, ya kan? Hak konstitusional orang kan dilanggar karena ada undang-undang dan dia diberikan hak konstitusi kan. Nah, tetapi ya pada dasarnya dia melakukan penafsiran juga, tetapi penafsirannya bukan penafsiran yang sah. Maka dari itu penafsirannya diuji. Ya, penafsirannya diuji di hakim konstitusi. Apakah sesuai atau tidak? Nah, lihat sesuainya atau enggak gimana? Lihat dari hakim konstitusi. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh pemohon pada dasarnya untuk pengujian undang-undang pada dasarnya adalah melakukan penafsiran. Apakah sudah sesuai dengan konstitusi atau belum? Nah, siapa yang bisa melakukan sah atau tidaknya penafsiran itu ya adalah hakim konstitusi. Nah, dalam hal ini bagi saya titik penting dari materi hukum acara ya, terutama untuk melihat itu adalah dalam materi tentang penafsiran ini. Karena akan bisa dilihat kecenderungan hakim untuk melakukan penafsiran. Nah, dasar hukum kemudian melakukan interpretasi atau penafsiran, ya, kita bisa dilihat di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tentang Kehakiman ya. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi ini perintah undang adalah wajib ya. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini kan pada dasarnya menyimpang dari prinsip sistem civil law yang menyatakan bahwasanya ya, hakim adalah corong undang-undang saja. Tetapi di sini disebutkan ya, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami selain nilai-nilai hukum ya, dan juga rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, ini harus dipenuhi juga rasa keadilan dalam masyarakat. Nah, nanti karena hakim harus memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka ada model penafsiran. Gitu. Ada model penafsiran bagaimana kemudian melihat bahwasannya permohonan yang diujikan kepada hakim konstitusi harus sesuai dengan nilai keadilan masyarakat. Gitu. Tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hukum. Nah, di sini adalah problematikanya. Problematikanya adalah apa? Karena hukum yang dibentuk dalam sistem hukum kita memang menggunakan model civil law, ya. Dan seringkali ada pepatah hukum kita itu terlalu ketinggalan terhadap perkembangan masyarakat. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan putusan-putusan yang sifatnya progresif, ya, atau putusan-putusan yang futuristik untuk melihat keadilan dalam masyarakat agar putusan ini sesuai dengan masyarakat. Tapi bagaimana kasusnya jika putusannya tidak sesuai hukum tetapi lebih sesuai kadar rasa keadilan masyarakat? Itu kan artinya hakim tidak memutus berdasarkan undang-undang. Apakah itu bisa terjadi? Bisa juga. Kan hakim bebas. Hakim bebas, ya kan? Hakim bebas menggunakan mereka. Dan di sini ada putusan mahkamah juga. Katakanlah kemerdekaan yang dimaksud ini dalam salah satu putusan, hakim bebas memutus sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum. Nah, ini ada penafsiran hukum, walaupun putusan didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan kekuasaan politik dan administrasi. Jadi ada ketentuan ya dalam putusannya ini jadi jurisprudensi ini dipertimbangkan jadi bahwa hakim punya kebebasan untuk melakukan penafsiran. Jadi sesuai undang-undang, ya, undang-undang memberikan jalan hakim untuk melawan undang-undang sendiri, gitu. Bukan dalam hal ini melawan ya, tetapi boleh tidak sesuai dengan undang-undang atau ketika undang-undangnya itu tidak ada, maka hakim harus menggali nilai yang hidup dalam masyarakat itu seperti apa. Apakah bisa Pak, ketika aturannya nggak ada, hakim kemudian melakukan penafsiran hukum? Bisa, nanti kita jelaskan. Dan IMK pernah melakukan hal itu. Dan kemudian itu menjadi semacam jurisprudensi untuk putusan-putusan yang berikutnya. Karena dianggap progresif, ya, melampaui aturan-aturan yang sudah ada, itu progresif atau
istilahnya tuh beyond positivism. Nah, kemudian ada jenis penafsiran konstitusi. Ini saya lihat di makalahnya Pak Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono ya, dari Unibra. Papernya saya share ya di Sunan juga, nanti bisa download dan teman-teman bisa baca, bisa diskusi juga. Nah, jenis penafsiran konstitusi ada dua, sebenarnya ada tiga kalau di sini ditulis, yaitu tafsiran original dan tafsir pendekatan naturalis, tapi itu nggak terlalu dibahas karena jarang dipakai. Nah, tafsir original ya itu lebih menitik beratkan pada teks konstitusi ya, berdasarkan pemahaman dan tujuan konstitusi ya dari pendapat penyusunan konstitusi. Jadi tafsir original ini sebenarnya tidak hanya teks saja, berhenti hanya teks saja, tapi pada juga bergantung pada masa pembentukan. Nanti ada penafsiran historiknya ya, dan saya jelaskan satu-satu. Jadi tafsir original itu hanya tafsir yang melihat pada teksnya saja, ya. Tapi bukan hanya teks dalam Undang-Undang Dasarnya saja, tapi dilekatkan juga dengan teks yang lain. Misalnya Undang-Undang Dasar dikaitkan dengan undang-undang, ya, misalnya menguji tentang Undang-Undang Ketenagalistrikan, ya, misalnya MK menggunakan Undang-Undang Sumber Daya Alam atau undang-undang yang lain, atau kemudian melihat pada masa lalu pembentukannya, gitu ya. Nah, tafsir original yang hanya bergantung pada tekstual ya, ada 3 macam jenis, yaitu ada tafsir tekstual atau strict constitution ya, kemudian ada tafsir historis atau original intent, kemudian ada tafsir fungsional atau tafsir struktural. Nah, kita ke tafsir tekstualis terlebih dahulu ya. Tafsir struktualis adalah keputusan hakim ya, di mana ya didasarkan kepada pernyataan pada teks dalam undang-undang tertulis dengan syarat makna dan kata-kata kunci tersebut multitafsir atau ambigu ya. Jadi tafsir yang hanya didasarkan pada teksnya saja. Kemudian ada tafsir historis atau original intent ya. Tafsir yang meyakini bahwa keputusan hakim itu didasarkan pada kalimat-kalimat dalam konstitusi ya, yang pada dasarnya kalimat konstitusi itu punya ruang dan waktu, punya konteks di mana dia dibentuk ya. Misalnya tadi tentang pasal 33 Undang-Undang Dasar ya, tentang penguasaan negara. Orang melihat sebenarnya pasal ini semangatnya apaan sih gitu, kenapa harus ada pasal ini gitu. Misalnya ada perdebatannya Hatta dan Ki Hajar Dewantara tentang penyusunan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Nanti bisa dilihat, oh ternyata maksudnya penguasaan negara pada waktu itu memang permusuhan terhadap kapitalisme dan penguasaan asing terhadap tanah-tanah negara. Maka dengan menggunakan tafsir historis bisa ya permohonan tentang norma yang memberikan ketentuan kepada asing bisa menguasai tanah atau sumber daya alam minimal 10 tahun bisa ditolak menggunakan tafsir historical atau original intent gitu. Jadi melihat konteks semangatnya apa gitu. Jadi itu tafsir historical. Kemudian tafsir fungsional adalah tafsir yang didasarkan pada struktur hukum atau kaitannya dengan sejarah dari bentuknya hukum tersebut. Maksudnya melihat dengan harmonisasi sistem ya, melihat fungsinya ya. Jadi ada kalau di sini kan sejarah murni sejarah ya, ini ada proses struktur, jadi ada proses campur tangan dari struktur hukum itu berarti penegak hukum ya. Jadi dari penegak hukum seperti apa, kalau ini kan dari pelaku sejarah, dan ini fungsional dari struktural. Kemudian tafsir non original ya, tafsir non original ini tafsir yang bukan tidak melihat teks ya, tafsir yang melampaui teks gitu.
Jadi teks tetap dipakai ya, tapi dia juga melihat kenyataan yang ada di dalam masyarakat seperti apa, atau bagaimana kemudian kasus itu terjadi. Misalnya kasusnya terjadi karena eh, sebelumnya ada konflik agraria. Gitu. Misalnya MK mungkin akan mempertimbangkan bagaimana kasus agraria itu atau kasus perdebatan tentang perebutan tanah misalnya akan diberikan sesuai dengan keadilan. Meskipun pada dasarnya mahkamah tidak boleh memutus case-nya. Tetapi dia melihat pada legal standing. Orang ini kemudian meminta permohonan itu dasarnya apa sih? Nah, ada 3 macam model tafsir non-original. Ada doktrinal atau stare decisis ya. Bacanya apa sih saya nggak tahu loh, Latin ya. Kemudian ada prudential dan equitable atau ethical. Nah, model doktrinal atau stare decisis ini paham yang melandaskan pada bahwa keputusan hakim harusnya didasarkan kepada praktek yang terjadi melalui pandangan para profesional hukum ya yang dipahami legislatif, eksekutif atau putusan hakim yang telah ada. Ya maksudnya sifatnya metadoktrin melampaui doktrin gitu ya. Kalau di sini kan hanya melibatkan pada teks ya. Kalau doktrinal itu sudah konteks. Ya. Jadi melihat prakteknya. Misalnya tadi tentang penguasaan negara. Kita melihat bagaimana praktek dalam lapangan tentang praktek penguasaan negara itu seperti apa. Pelaksanaan undang-undangnya seperti apa. Nah, itu model doktrinal. Ada model prudensial ya. Nah, model prudensial ini adalah model yang melihat bahwasanya ada hal-hal di luar pengadilan yang bisa mempengaruhi hakim. Sehingga dalam hal ini ya model penafsiran itu melihat bahwasanya hakim itu punya masa lalu ya, subjek hakim itu punya masa lalu ya atau punya pengetahuan-pengetahuan yang berbeda dengan hakim lain yang kemudian bisa digunakan untuk menafsirkan satu ketentuan dalam konstitusi. Misalnya hakimnya itu berasal dari partai politik. Nah, misalnya ya, dia berasal dari partai politik yang dulu banyak korupsi, kemudian dia jadi hakim. Kemudian ada koruptor mengajukan pengujian misalnya tentang PK ya, tentang PK. Ya, di undang-undang kan hanya dibatasi. Ya. Dia misalnya mengatakan bahwa PK tidak boleh dibatasi ya, karena ini misalnya novum dengan alasan lain ya, misalnya karena novum itu bisa ditemukan kapanpun dan tidak dibatasi waktu kan. Ya, nggak tahu ketemunya kapan dan itu bisa merubah pandangan hakim untuk memutus vonis terhadap koruptor. Nah, misalnya dia dulu adalah partai yang dekat dengan koruptor, maka dengan model tafsir non original bisa diketahui ini hakim pasti akan berpihak pada koruptor. Nah, itu salah satunya adalah untuk melihat subjek hakim gitu ya. Kemudian adalah equitable atau ethical ya. Ini adalah model penafsiran yang melihat bahwa keputusan harus didasari pada rasa keadilan, seimbangan dan kepentingan ya, baik atau benar tanpa menghiraukan apa yang ada tertulis dalam pengaturan. Jadi ini sangat berlawanan dengan model ini ya. Kalau ini kan sangat tekstual. Kalau model etikal enggak, dia melihat ini hampir semacam kayak orang naturalis yang melihat bahwasanya peraturan perundang-undangan itu di bawah etika ya, di bawah sesuatu yang sifatnya itu benar. Jadi kira-kira tadi misalnya ya ada koruptor sudah dibuktikan oleh misalnya oleh putusan hakim merugikan keuangan negara dan sikap kehidupan sehari-harinya memang tidak patut untuk dicontoh. Kemudian dia mengajukan pengujian undang-undang tentang misalnya tadi tentang PK. Kemudian hakim dengan model penafsiran equitable pasti tidak akan mengabulkan. Ya, atau minimal mesti konstitusional bersyarat atau hal-hal yang lain. Gitu. Sehingga dalam hal ini ada bentuk-bentuk penafsiran yang saling berbeda. Dan hakim ya karena undang-undang memberikan ruang kepada hakim untuk bebas dengan penafsiran apapun. Setiap hakim punya kebebasan memutus perkara
maka memungkinkan bahwa putusan mahkamah itu dalam pengujian undang-undang pun, meskipun hakimnya sama ya, sama-sama sarjana hukum ya, sama-sama bergelar tinggi ya, memiliki kesimpulan yang berbeda-beda. Tetapi tetap harus ada putusan akhir sesuai yang dimintakan oleh pemohon. Nah, ini ada beberapa kelebihan dari penafsiran original, penafsiran yang melihat kepada teks. Misalnya di penafsiran original, originalisme atau penafsiran yang lebih menitik beratkan pada teks itu memungkinkan hakim-hakim yang tidak dipilih itu akan merampas kuasa dari rakyat melalui pemilihan. Dan kemudian yang kedua, dalam jangka panjang, originalisme memberikan perlindungan lebih baik pada otoritas pengadilan. Maksudnya dalam hal ini perlindungan itu maksudnya kepastian ya, karena penafsirannya lebih kepada tekstualis. Kemudian non-originalisme, pelawannya originalisme itu memberi terlalu banyak ruang kepada hakim untuk memaksakan nilai mereka yang terlalu elitis. Gitu. Jadi karena terlalu bebas, maka dikhawatirkan ya akan menyebabkan hakim terlalu elitis ya. Jadi menyebabkan hakim akan bisa bertindak sekehendaknya sendiri karena ada kebebasan hakim gitu ya. Ada kebebasan hakim, hakim tidak boleh dipersalahkan atas apa yang dipilihnya berdasarkan kemampuannya atau berdasarkan penafsirannya. Jadi penafsiran itu tidak salah. Penafsiran itu tidak salah. Ya, tetapi penafsiran yang tanpa ada batas-batasnya bisa membuat ya hakim nanti akan terlalu semenang-menang. Gitu. Ya pokoknya saya diberikan kuasa oleh undang-undang maka saya bisa bebas untuk melakukan apapun. Misalnya saya putus misalnya 100 tahun ya, itu kan nggak mungkin ya karena dalam KUHP batasnya adalah 20 tahun ya, atau seumur hidup. Dalam hal ini kan nggak bisa ya misalnya. Ya ini kan kebebasan hakim. Nah itu menjadi salah satu kelemahan non-originalisme. Kemudian originalisme memberikan penghormatan yang lebih baik terhadap pengertian konstitusi sebagai suatu kontrak yang sifatnya mengikat. Dalam hal ini karena lebih pada tekstualis ya, maka apapun perkaranya ya, selama konstitusinya sama maka hasilnya akan sama gitu. Kemudian originalisme lebih sering bentuk buat undang-undang terpaksa mempertimbangkan kembali dan kemungkinan mengubah undang-undang yang buruk buatan mereka sendiri ya, karena adanya peraturan perundang-undangan ya, dan originalisme tafsirnya berdasarkan teks ya, maka bisa memperlihatkan kepada para pembuat hukum ya kelemahan-kelemahan mereka dalam bentuk perbuatan hukum, apakah sudah sesuai dengan peraturan, sudah sesuai dengan konstitusi atau belum, tanpa melihat secara kontekstual gitu. Jadi melihat lebih kepada perbandingan secara konstitusinya, sudah benar atau belum dengan konstitusi gitu. Tanpa melihat secara kontekstualnya seperti apa. Dan itu juga bisa menjadi aware ya, atau peringatan ya bagi mereka untuk membuat undang-undang yang lebih baik lagi. Nah, ini ada beberapa putusan ya, di contoh putusan yang menggunakan pendekatan originalitas. Ya, putusan nomor 05 PUU strip 4 2006 tentang pengujian konstitusionalitas Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang KY dan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, para pemohon ini memohonkan beberapa pasal dalam komisi yudisial ya, dan pasal dalam Undang-Undang Kehakiman itu untuk bisa memberikan ya tentang pengawasan hakim konstitusi. Nah, dalam hal ini Mahkamah kemudian membatalkan pengawasan KY terhadap Mahkamah Konstitusi sendiri. Alasannya adalah karena KY di Undang-Undang Dasar itu diatur di dalam pasal 24B. Sedangkan MK diatur dalam pasal 24C. Sehingga secara tata urutan penomoran dalam peraturan perundang-undangan ya,
KY itu tidak bisa mengatur pasal untuk selanjutnya. Nah, ini menjadi menarik, menjadi perdebatan. Nah, selain karena penafsirannya tentang original intent, apakah bisa kemudian tata urutan pasal itu bisa menjadi dasar hukum untuk tidak diawasi oleh KY? Nah, ini memunculkan kritik ya, karena hakim MK dianggap terlalu elitis. Banyak gangguan. Nah, ini yang pertama tentang ini. Kemudian yang kedua adalah putusan nomor 14 PU Strip 11 tahun 2013 tentang putusan pengujian undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu umum dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Nah, di peraturan tersebut ya, para pemohon pada dasarnya adalah memohonkan uji konstitusionalitas tentang pemilu yang diadakan secara tidak berbarengan gitu. Jadi para pemohon berargumen bahwasanya ya, pemilu itu harusnya dilakukan secara serentak. Gitu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk milih DPR, DPD, presiden dan wakil presiden ya, secara demokratis. Jadi di sini para pemohonnya itu secara demokratis itu untuk bupati ya dan seterusnya ya. Tetapi di sini melihat melihat penafsiran secara historik. Oh ya, saya agak lupa. Nah, jadi di sini ya di pasal tersebut, pasal 22 itu tersebut, MK menggunakan penafsiran secara historik dengan menghadirkan para panitia penyusun undang-undang dasar. Jadi mereka sebenarnya ditanya penafsirannya undang-undang waktu itu ya memilih DPR, memilih DPD dan presiden dan wakil presiden itu pemilunya pada waktu itu desainnya harusnya gimana, serentak atau tidak. Maka ketika itu ya ahli yang dihadirkan mengatakan bahwasanya pemilu pada dasarnya dilakukan secara serentak desain awalnya, maka MK mengikuti penafsiran ini. Secara originalisme ini dilakukan bahwasanya ya mahkamah melakukan secara pemilu harus dilakukan secara serentak. Makanya waktu itu kan rame ya, pemilu dilakukan secara serentak dan baru terlaksana 2019 kemarin. Kan. Nah, kemudian ini yang kedua kelebihan penafsiran originalitas, ya, non original kalau sebelumnya originalitas. Yang pertama, ya, tidak ada satupun konstitusi tertulis mampu mengantisipasi cara-cara yang dapat digunakan pemerintah di masa mendatang. Ini jelas karena lebih-lebih konstitusi kita sifatnya abstrak sekali gitu. Tidak bisa melihat perkembangan di masa mendatang. Maka dari itu dibutuhkan penafsiran yang sesuai dengan konteks pada masa hari ini. Tidak hanya berdasarkan tekstual saja. Kemudian maksud pada perancang undang-undang macam-macam dan kadang sifatnya sementara dan mustahil ditentukan. Ini juga sama ya. Ini maksudnya dalam mengkritik metode sejarah ya, melihat bahwasanya penyusun pada waktu itu punya maksud tertentu. Jadi yang nomor 2 ini maksudnya adalah sebenarnya kritik terhadap metode historis ya, yang melihat bahwasanya penafsiran secara historik dengan melihat maksud dari tujuannya. Tetapi di sini orang melihat bahwasanya maksudnya itu kadang sifatnya sementara dan mungkin juga sudah selesai gitu.
hanya untuk beberapa tahun saja pasalnya misalnya ya. Maka dari itu ya tidak apa namanya? Tidak diperlukan. Dan kemudian non originalisme memungkinkan hakim mencegah krisis yang dapat terjadi karena penafsiran yang tidak fleksibel terhadap satu ketentuan konstitusi. Kemudian non originalisme memungkinkan konstitusi berkembang sesuai dengan perkembangan kontemporer. Ya, karena dia tidak hanya berbaku pada teks. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah putusan MK nomor 138 ya, di dalam pengujian Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 tentang pengujian Perpu. Nah, ini pengujian Perpu nomor 4 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang nomor 30 tentang KPK. Waktu itu rame ya, revisi Undang-Undang KPK. Dan para pemohon mengajukan permohonan kepada mahkamah ya, tentang Perpu tersebut. Pertanyaannya adalah apakah kemudian Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu? Padahal secara original, secara tekstual, Undang-Undang Dasar tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ya untuk uji konstitusionalitas hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, bukan Perpu terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, kalau penafsiran secara tekstualis, jelas nggak bisa. Maka digunakan penafsiran secara non-original, secara kontekstual. Secara konteksnya bagaimana? Adalah melihat hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya, atau tahun 2004 ya, karena ini tahunnya 2009 ya. Undang-undang itu sama dengan Perpu ya. Undang-undang itu sederajat dengan Perpu. Maka dari itu ya, karena sederajat dengan Perpu meskipun tidak diberikan kewenangan untuk menguji Perpu, maka pada dasarnya ya Perpu itu karena sama dengan undang-undang berarti sebenarnya dia bisa diujikan terhadap Mahkamah Konstitusi. Terlebih ya untuk uji konstitusionalitas norma yang di bawah undang-undang itu ke Mahkamah Agung. Berarti kan norma yang di atasnya atau sederajat dengan undang-undang kan bukan di Mahkamah Agung. Nah, maka dengan demikian Perpu harusnya ke MK bisa dong. Dan juga pada waktu itu ya, karena menguji norma ya, dan norma itu harus diuji meskipun dikeluarkan secara mendadak. Perpu ini kan secara mendadak ada ada kejadian luar biasa tertentu, makanya harus segera dikeluarkan. Maka dengan demikian ya karena sifatnya adalah norma dan mengikat, maka harus diuji dengan konstitusi. Ya, maka dengan demikian model penafsiran dua model penafsiran ini bisa menjadi salah satu pedoman mahkamah untuk melakukan penafsiran, untuk melihat bagaimana case-nya tersebut pada dasarnya ini gimana sih. Nah, ini Prof. Mahfud ya mengatakan MK menganut hukum progresif, dikatakan dalam rapat kerja MK tanggal 22 sampai 24 Januari 2010. Nah, Prof. Mahfud ini sejak MK Prof. Mahfud memang dikenal mengeluarkan putusan-putusan yang decision-nya itu tidak hanya melihat secara undang-undang saja. Kalau dulu awal Prof. Jimli itu memang lebih tekstualis ya, terkenalnya lebih tekstualis dan lebih kepada teoritik. Maka dari itu ketika PHPU ya, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Prof. Jimli lebih melihat bagaimana proses penghitungan suara. Tapi sejak Prof. Mahfud tidak melihat itu, ya. Tidak hanya melihat penghitungannya saja, tidak hanya melihat, karena pada akhirnya MK hanya menjadi mahkamah kalkulator, tetapi melihat bagaimana proses perolehan suara itu didapatkan, itu juga harus diperhatikan, ya. Karena kalau hitung-hitungan, oke, itu diselesaikan satu hari selesai, tetapi bagaimana kemudian angka itu terjadi, ya,
itu bisa menjadi variabel lain ya yang bisa dipertimbangkan. Misalnya kemarin tuh MK baru membatalkan apa namanya kepala daerah dari mana NTT apa ya kabupaten mana yang terbukti dia adalah WNA. Kalau mahkamah hanya mempertimbangkan secara perolehan elektoralnya saja, maka apa namanya hal-hal semacam itu nanti tidak akan dipertimbangkan. Itu kewenangannya KPU misalnya ya, karena dia terbukti melanggar. Tapi MK lebih dari itu. Makanya muncul istilah terstruktur, sistematif, masif dalam pelanggaran pemilu. Dan itu apa akhirnya dipakai. Istilah terstruktur, sistematif, masif ya, yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya dipakai dalam undang-undang tentang pemilu. Nah, ini kan yang saya katakan dulu pada putusan Mahkamah itu menimbulkan hukum, membuat hukum atau judgment law. Nah, itu perbedaan antara hakim dan mana yang benar semuanya. Ya. Karena penafsiran tidak ada yang paling sah. Gitu. Yang paling benar siapa? Nggak ada. Semua penafsiran benar. Penafsiran oleh Prof. Jimli benar, penafsiran oleh Prof. Mahfud benar ya. Kenapa benar semua? Ya karena diberikan oleh undang-undang. Ya. Kebenarannya adalah kebenaran normatif. Ya. Jadi kebenaran yang sudah sesuai dengan undang-undang. Kebenaran yang dalam hal ini adalah hakim hanya memutus perkara. Ya kebenaran normatif memang hanya berhenti kepada itu saja. Dan karena memang yang saya katakan tadi ya di awal, karena undang-undang dasarnya memang tidak memberikan pedoman secara teks secara lebih lengkap ya, secara lengkap dan secara secara operasional ya yang lebih detail, maka memungkinkan adanya penafsiran. Dan tidak di undang-undang dasar ya, juga tidak diberikan penafsiran yang paling benar seperti apa. Semuanya benar gitu. Nah, ini kemudian saya tambahkan model interpretasi dalam hukum loh. Pak, tadi ada 2 juga. Ini ada tambahan lagi. Nah, karena memang penafsiran ya juga beda-beda ya. Ini saya di beberapa paper pun membagi penafsiran tentang konstitusi maupun tentang interpretasi pun ada banyak. Tapi ini hanya tambahan saja ya. Tentang metode interpretasi dalam hukum ya, ini yang kalau tadi kan ada 3 ya, ada yang tekstualis ya, tentang original, ada yang original, ada yang historis, ada yang struktural. Tapi tekstualis ini ada gramatikal dan otentik aja. Ini saya kutip dari Siddhartha, bukunya Siddhartha. Dan ada yang lebih cenderung kepada purposive approach ya, atau yang kepada tujuan. Ini ada 7, kita nanti bahas satu-satu ya. Ini hanya tambahan aja sih, bukan penafsiran terhadap konstitusi ya, karena ini lebih penafsiran hukum, penafsiran lebih luas. Tetapi kadang juga dipakai, karena memang objek penafsirannya sama, yaitu norma, gitu. bukan yang lain. Objeknya adalah norma. Nah, penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut bahasa, ya, melihat definisi leksikalnya. Misalnya istilah menggelapkan barang diartikan sebagai menghilangkan atau mencuri barang yang dipercayakan padanya. Waduh, mati lampu lagi. Saya nggak kelihatan. Misalnya pasal di KUHP aja ya. Misalnya 362 ya, istilah mencurian itu ya barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ya. Yaitu pencurian itu gitu. Jadi membagi secara per variabel ya, per unsur ya. Biasanya kan kalau teman-teman itu belajar hukum pidana ya, misalnya itu kan
pencurian apa? Ya, itu kan nanti dibagi unsur-unsurnya. Nah, itu penafsiran secara gramatikal. Pencurian adalah, ya misalnya tadi ya, barang siapa, mengambil barang, terus kemudian unsur yang lain apa? Seluruh sebagian punya orang lain, eh, untuk dimiliki secara melawan hukum. Nah, itu. Dan itu istilah gramatikal. Kemudian ada penafsiran secara otentik. Ya, penafsiran yang menurut batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri, biasanya dijelaskan dalam penjelasan. Misalnya dalam KUHP, ya, penyidik itu ya sesuai dengan di pasal 1 ya, di pasal 1 penyidik adalah ya misalnya pasal 1 ayat 1 ya, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Nah, penafsiran secara otentik ini ya, penafsiran untuk dimaksudkan untuk melihat penyidik dalam norma lain gitu. Jadi misalnya nih ya, di pasal 106 ya, tentang penyidikan, penyidik yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya satu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Nah, penyidikan yang dimaksud dalam kasus pasal 106 ini adalah tetap mengacu kepada pasal 1 ayat 1 tersebut. Jadi ketentuan tentang penyidikan ya di KUHP ya, di pasal-pasal selain pasal 1 ayat 1 mengacunya kepada pasal 1 ayat 1 di KUHP gitu. Jadi itu penafsiran otentik, penafsiran yang mengembalikan ya aslinya apa gitu. Begitu juga dengan penafsiran ketentuan penyidikan di undang-undang yang lain, misalnya di tentang tindak pidana perikanan. Yang dimaksud penyidik ya tetap mengacunya kepada KUHP ya, karena dengan penafsiran secara otentik. Ya, kemudian penafsiran yang tentang purposive approach ya, ada teleologis. Teleologis ini maksudnya penafsiran yang berdasarkan tujuan kemasyarakatan atau tujuan tertentu. Misalnya melihat bahwasanya pasal 53 KUHP tentang tindak mempertunjukkan alat mencegah kehamilan ada dekriminalisasi demi tujuan sosiologis, yaitu demi program KB. Kemudian penafsiran secara sistematik, ya, penafsiran yang mengaitkan satu peraturan dengan peraturan yang lain. Misalnya tentang pengakuan anak di KUH Perdata bisa ditafsirkan dalam pasal 278 KUHP ya. Saya buka dulu. Saya nggak hafal KUHP. 278 bentar. Juga tentang pengakuan anak nih. Misalnya di pasal 278 ya, saya bacakan, barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan kitab undang-undang hukum perdata. Nah, jadi ada sistematika, ada perhubungan antara KUH Perdata dengan KUHP. Kemudian ada penafsiran secara historis ya, penafsiran yang menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan satu ketentuan tertentu. Ya, itu sudah saya jelaskan tadi ya, tentang penafsiran historikal. Intinya sama ya. Ya, tapi di sini dicontohkan tentang frasa atau kata Indonesia asli dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar bisa ditafsirkan dengan perdebatan-perdebatan dalam sidang BPUPKI ataupun PPKI. Kemudian penafsiran komparatif, penafsiran dengan cara memperbandingkan peraturan pada satu sistem hukum dengan peraturan yang ada pada sistem hukum yang lain. Misalnya tentang syarat gugatan kelompok ya, di pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa diperbandingkan dengan class action dalam pasal 23 US Federal Rule of Civil Procedure. Nah Pak, bedanya dengan sistematis apa Pak? Nah kalau sistematis itu ketentuannya ada gitu. Jadi misalnya di pasal 278 KUHP ini menyebut tentang KUH Perdata. Jadi ada sistematis ya, ada relasinya, ada relasi antar KUHP dan KUH Perdata. Kalau ini tidak disebutkan, kan pasal 46 tentang perlindungan konsumen kan tidak menyebutkan tentang pasal 23 US Federal Rule of Civil Procedure. Jadi karena tidak ada hubungannya, tetapi memiliki makna yang sama ya, memiliki ketentuan yang sama atau maksud dan tujuan yang sama, maka bisa dibandingkan.
komparatif. Kemudian ada futuristis, penafsiran dengan mengacu kepada rumusan dalam rancangan undang-undang atau rumusan yang dicita-citakan atau ius constituendum. Pernah ada loh, bukan di sidang MK sih. Saya nggak lupa di sidang apa itu hakimnya memakai semangat dari rumusan KUHP ya. Jadi rancangan KUHP itu pernah digunakan sebagai salah satu sumber untuk memutus perkara. Saya nggak tahu di proses banding atau kasasinya dibatalkan atau seperti apa. Saya pernah dengar itu. Saya nggak lupa nanti di kasus apa. Kemudian penafsiran restriktif, penafsiran dengan membatasi cakupan tertentu, misalnya istilah tetangga dalam pasal 666 KUH Perdata harus sudah diartikan sebagai pemilik rumah di sebelah tempat tinggal seseorang ya. Jadi kalau rumahnya berjarak 100 meter ya, jadi bukan tetangga ya, tapi yang lain. Kemudian penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang memperluas cakupan satu ketentuan. Misalnya istilah tetangga dalam KUH Perdata tidak hanya ditafsirkan sebagai pemilik, tapi penyewa yang bertempat tinggal di rumah atau sebelah tempat tinggal seorang. Nah, MK pernah kemudian memperluas makna ketentuan dalam perundang-undangan. Misalnya makna apa? Makna tentang saksi. Ya. Saksi itu pernah diuji ya, di ketentuan tentang kesaksian itu diperluas oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, saksi misalnya dalam KUHP ini adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Nah, MK memperluas cakupan saksi. Jadi saksi itu bukan hanya yang mendengar satu perbuatan pidana, melihat perbuatan pidana, atau mengalami perbuatan pidana, tetapi juga saksi adalah orang yang punya alibi. Jadi begini, jadi misalnya nih terjadi kasus pembunuhan ya, terjadi kasus pembunuhan di satu gedung gitu kan. Nah, polisi itu menangkap atau menetapkan tersangkanya seorang satpam misalnya ya di situ ya. Nah, satpam itu dihadirkan. Nah, dia misalnya kemudian menghadirkan saksi. Nah, saksinya adalah istrinya sendiri. Bahwa pada kejadian terjadi pembunuhan tersebut, ia berada di rumah. Ya, berada di rumah. Sehingga dia tidak mungkin melakukan pembunuhan yang didudukan oleh polisi maupun jaksa. Nah, tetapi definisi saksinya adalah istrinya sendiri, dengan ketentuan di KUHP, ya, di ketentuan di KUHP tidak mungkin bisa berkualifikasi sebagai saksi karena saksi adalah yang mendengar, yang melihat dan mengalami. Nah, bagaimana mungkin orang di rumah, ya, itu kemudian bisa melihat, mengalami, ya, atau mendengar gitu. Jadi tidak mungkin dia berkualifikasi sebagai saksi. Nah, kemudian MK memperluas penafsiran tentang saksi. Jadi tentang alibi itu loh. Definisi alibi. Jadi orang menjadi saksi tidak harus mendengar perbuatan pidana, tidak harus melihat perbuatan pidana, dan tidak harus mengalami perbuatan pidana. Ya. Misalnya dalam kasus tadi istrinya si satpam memang tidak melihat dan mendengar dan mengalami, tetapi dia berstatus sebagai alibi. Dan satpamnya akhirnya punya alibi. Dalam hal ini adalah istrinya sendiri bahwa pada kejadian terjadi pembunuhan tersebut, ya, si satpam memang tidak berada di tempat, ya, sehingga tidak memungkinkan dia melakukan pembunuhan. Itu penafsiran secara ekstensif pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, itu tentang penafsiran-penafsiran di konstitusi. Ya, sebenarnya lebih efektif Anda membaca. Kalau hanya mendengar, saya pikir juga kurang ya, karena mungkin
Ya satu, tentang penjelasan saya memang terbatas, ya tidak terbatas, tidak bisa secara dialogis. Kalau Anda bisa tanya jawab kan bisa berkembang lebih jauh. Tetapi kalau Anda diimbangi dengan membaca juga, ya, dan saya pasti share tentang makalahnya ya, tentang papernya Anda bisa baca, pemahamannya akan lebih dalam. Oke, itu dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, biasa ya, bisa di kolom komen. Dan mohon kolom komen nggak usah dipakai absen. Ya, kalau masih ada mahasiswa yang absen, menyebutkan nama, kemudian NIM dan kelas, berarti dia nggak lihat video. Ya, setelah video ini, ya, ada teman-teman yang masih absen di video, berarti sebenarnya dia nggak lihat video. Berarti mungkin dia nggak masuk, hanya setelah ada notif ya, karena subscribe channel saya, dia kemudian hanya lihat sekilas kemudian komentar hadir gitu. Sebenarnya dia nggak hadir, karena saya sebenarnya sudah bukan melarang sih, tapi buat apa gitu? Karena sudah ada presensi di Sunan, jadi lebih baik tidak ya, lebih baik tidak ya. Saya juga nggak akan baca komentar itu kecuali komentarnya tentang pertanyaan. Saya balas, meskipun tidak balas di kolom YouTube ya, karena kadang ada pertanyaan yang sama hampir di WhatsApp bisa saya masukkan di WhatsApp ya. Tapi sekali lagi mohon teman-teman janganlah presensi di situ ya, kelihatannya gimana gitu kan, saya ngabsensi dari itu kayak nggak punya kerjaan banget gitu kan, dan kelihatan saya bukan melarang, tetapi lebih baik tidak lah. Kalau masih ada berarti dia nggak lihat video, sudah bisa dipastikan ya. Teman-teman juga bisa ditanya di lewat media lain ya, WhatsApp ya. Selama ini juga ada WhatsApp grup ya, bisa dimaksimalkan. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf.